Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irdawati, NIM 180101055. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode evaluasi pembelajaran PAI yang cocok pada masa pandemi COVID-19. Nah, di dalam situasi pada COVID-19 telah menempatkan peran guru PAI termasuk sebagai salah satu figur yang penting dalam membangun solusi tersebut. Para guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun peserta didik berada di rumah masing-masing, kecuali yang terdapat pada zona hijau. Itu pun harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat dan begitupun dengan kontinu. Karena itu guru PAI harus kreatif dan mau melakukan atau melaksanakan inovasi pembelajaran yang merupakan solusi yang perlu didesain dan dilaksanakan dengan memaksimalkan media yang seperti media online. Kemudian guru PAI secara umum sudah memiliki gagasan dalam menyikapi situasi saat ini untuk menjaga keberlangsungan proses pembelajaran agar tidak tertinggal dalam kondisi apapun. Kemudian wabah COVID menuntut para guru untuk memutar otak peserta didiknya dalam upaya menemukan cara cepat dan tepat untuk mendapatkan informasi atau untuk melaksanakan pembelajaran di era sekarang ini. Kemudian guru ini juga dapat melakukan pembelajaran menggunakan metode learning, yaitu pembelajaran memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sistem pembelajaran bersama menggunakan grup di media seperti grup WhatsApp, Telegram, aplikasi Zoom, ataupun dengan lainnya, sehingga guru dan peserta didik ini dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik dan lancar seperti pada pembelajaran sebelumnya sebelum terjadi wabah COVID yang sekarang kita hadapi sekarang ini. Kemudian untuk mewujudkan pembelajaran yang menarik, guru PAI ini dapat dituntut untuk menyajikan pembelajaran yang kreatif dan menarik. Di era digital sekarang ini, IT merupakan kebutuhan pokok. Oleh karena itu, guru zaman sekarang harus mampu memahami beberapa media yang ada pada internet, dimulai dari administrasi perencanaan, pelaksanaan, kemudian penilaian pembelajaran, dan kemudian learning secara umum menjadi bagian dari proses pembelajaran jarak jauh atau daring. Pendidikan jarak jauh ini merupakan bukan metode baru dalam sistem pembelajaran atau pendidikan. Metode pembelajaran ini telah digunakan di Amerika Serikat pada tahun 1892 ketika Universitas Chicago meluncurkan program pembelajaran jarak jauh pertamanya untuk tingkat pendidikan tertinggi. Kemudian metode pembelajaran jarak jauh ini terus berkembang dengan menggunakan beragam teknologi komunikasi dan komunikasi, sehingga salah satu kita mengambil contoh sederhana yang dapat dilakukan oleh guru PAI dalam memberikan materi pembelajaran bagi siswa atau peserta didiknya yang ada di rumah. Contohnya mengirimkan cerita-cerita pendek bergambar ataupun dengan video. Kemudian peserta didik ini diminta untuk menyimpulkan cerita-cerita pendek tersebut ataupun video yang sudah dikirimkan oleh gurunya, sehingga proses pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar, dan peserta didik juga diharapkan untuk mengemukakan pendapatnya masing-masing, sehingga pada peserta pendidik lainnya peserta didik lainnya tidak saling meniru dari teman yang lainnya.
Kemudian tantangan atau kesulitan guru PAI dan siswa atau peserta didiknya dalam sistem pembelajaran daring merupakan bagian dari dinamika pendidikan masa COVID-19 ini. Guru PAI sebagai kunci keberhasilan pembelajaran berupaya untuk meningkatkan kreativitas dan inovatif dalam keberhasilan pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Kemudian dalam menghadapi permasalahan pembelajaran daring ini, guru PAI perlu meningkatkan kreativitas. Kreativitas ini berkaitan dengan kemampuan guru atau pendidiknya dalam menciptakan perubahan-perubahan model pembelajaran atau pengajaran. Kemudian guru melakukan pembenahan-pembenahan kelemahan prosedur atau pun tahapan-tahapan pengajaran sehingga kemampuan guru ini dapat mengeksplorasi atau mencari ide-ide baru dalam pemikiran si pendidik tersebut. Kemudian pendidik ini dalam memanfaatkan kemajuan media teknologi maupun dengan informasi komunikasi serta berbagi kemampuan lain yang signifikan dengan kategori guru yang kreatif maupun dari guru yang inovatif. Mungkin cukup sekian dari pembahasan saya tentang metode evaluasi pembelajaran yang cocok pada masa wabah COVID-19. Intinya di sini bahwa guru pendidik ini harus memiliki metode yang bersifat learning, di mana dia mengirimkan berupa video ataupun cerita bergambar kepada peserta didiknya. Kemudian peserta didik ini memberikan tanggapan atau pendapat dari cerita ataupun video yang dikirimkan oleh pendidiknya. Mungkin cukup sekian dari saya dan saya akhiri dengan ucapan fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.